Pemirsa, dulu perut buncit diidentikan dengan kemakmuran hidup seseorang. Namun pada era modern saat ini, perut buncit berarti bertanda bahwa seseorang kurang sadar terhadap pola hidup sehat. Tumbukan lemak di perut harus diwaspadai ya pemirsa, karena perut buncit akan mengganggu kesehatan tubuh dan beresiko menimbulkan sejumlah penyakit. Namun benarkah bahwa perut buncit terjadi karena asupan makanan yang melebihi energi yang diperlukan untuk aktivitas fisik? Lantas, makanan apa sajakah yang memicu perut membesar? Resiko apa yang terjadi dengan lemak yang menumpuk di bagian perut tersebut? Hidup Sehat akan membahasnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Renita Arlin dan juga rekan saya Dr. Haika. Halo pemirsa, apa kabar Arlin? Baik dong, alhamdulillah. Gimana nih, tadi pagi udah sarapan apa? Sarapan roti? Sarapan nasi ya, plus roti Waduh. Tapi ya ini katanya nih ya, perut buncit selain mengganggu penampilan juga bisa meningkatkan resiko penyakit nih. Yes, betul sekali. Jadi bukan cuma tampilannya aja, tapi sebenarnya dalamnya pun kita juga menyimpan pundi-pundi penyakit gitu ya. Nah, makanya nih ya, kita akan membahasnya hari ini spesial di Hidup Sehat TV One. Sudah ada Dr. Maria, spesialis gizi klinis. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Yes. Dok, ini ada fakta mitos dok yang beredar yang membuat katanya perut menjadi buncit melebar akibat konsumsi yang manis-manis dok. Nah, berikut ya tayangannya dok. Kebiasaan sehari-hari yang sering tidak disadari rupanya dapat memicu perut jadi buncit. Sebab kebiasaan tersebut kerap kali dianggap sepele sehingga tetap dilakukan. Salah satunya adalah hobi mengonsumsi minuman manis. Nah, minuman manis ternyata akan berdampak ukuran perut perlahan membesar dan buncit. Benarkah dok? Ini fakta atau mitos ya? Iya, fakta Silakan, Dok. atau mitos dok? Fakta. Wah, gambarnya sedap banget ya. Malah enak ya. Aduh, enak banget. Seger lagi kan. Ada Udah pasti cendol, ada manisnya tuh nagih, bikin nagih gitu Iya, dong. Kenapa, tapi Dok? harus Kenapa? tahu kenapa. Jadi itu kan semua dominan campurannya dari gula dan tepung. Tadi kita lihat ya ada kayak cendolnya ya. Yes. Bener. Ada durian sih oke sebagai buah. Tapi komponen gabungan semuanya itu dominan adalah karbo yang simpel alias berasal dari gula. Iya. Gula itu ya nyaris nggak ada nutrisinya kecuali menyumbangkan energi buat kita. Jadi kalau banyak-banyak, nah ini banyak-banyak tuh seberapa? Biasanya ngomongnya sih kurang dari 10%. 10% seberapa dok? Ya kalau dihitung-hitung disetarakan pakai sendok, kira-kira 2 sendok makan gula rata. Wow. Jadi sebenarnya jatah kita per hari orang dewasa ya dok ya? Orang Indonesia dewasa Orang ya. Indonesia dewasa itu rata-rata 2 sendok makan rata per hari. Aduh. Dok, sebetulnya kriteria perut buncit itu atau yang lingkar pinggang melebar itu seperti apa dok? Maksudnya indikatornya apa? Nah menarik, jadi gini, kadang-kadang kita cewek-cewek juga udah gelisah ya, Iya, aduh buncit nih gitu. Jadi baiknya diukur, paling gampang ya ngukur kalau laki-laki lebih dari 90 udah harus waspada. Itu di mana dok? Di area mana? Di area sejajar dengan pusar. Udal ya. Udah. Iya, kalau di perempuan situ ya, kalau sudah 80-an juga sudah harus waspada. Kenapa? Karena salah satu lingkar perut itu salah satu indikator kalau kita beresiko kena metabolic syndrome. Apalagi ada teman-temannya nih, ada hipertensi, gula darah tidak terkontrol, HDL-nya kurang dari 40, trigliseridnya tinggi gitu ya. Jadi metabolic syndrome. Kalau metabolic syndrome, temennya nanti bisa resiko ke penyakit jantung, kena stroke dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan indikator bahagia dok ya? Makmur ya, gitu ya, tanda kemakmuran. Oke, nah dok, ini kita masih punya nih ya mitos atau fakta selanjutnya. Ini dia. Perut buncit dan kelebihan berat badan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, stroke, hingga diabetes tipe 2. Karenanya sejumlah jenis makanan penyebab perut buncit perlu diwaspadai dan dibatasi. Salah satunya makanan berbahan dasar tepung terigu jika rutin dikonsumsi membuat perut membesar atau buncit dan sulit dikecilkan. Ini fakta atau mitos ya dok? Oke, ini fakta atau mitos dok?
Ini fakta. Aduh, fakta, Melihat ya. gambarnya itu jadi bikin bikin terganggu saya karena enak sekali. Tetapi ini fakta ya. Pertepungan ya. Pertepungan. Tadi sih ngomongnya tepung terigu, tapi sebenarnya segala sesuatu yang berasal dari tepung. Iya. Jadi bukan hanya tepung terigu karena akan menjadi keliru nih buat orang-orang, akhirnya menggantinya nggak pakai tepung terigu tapi tepung jenis yang lain. Kan ada tepung beras, Iya. ada tepung Gandum. kasava juga ya dari ubi. Jadi orang merasa oh aman nih kalau diganti bukan tepung terigu, tetapi pada kenyataannya yang harus dihindari adalah segala sesuatu yang terbuat dari tepung. Tepung. Nah ini ngomongin soal tepung-tepungan, Betul. ini kita sudah hadirkan Iya. teman-teman tepung kita di sini ya, Ada Dok ya. mie instan Ada ya, mie, ada roti, roti. gorengan. Iya, Ini- baiklah. Ini Ya. bisa dibilang apa ya, bukan comfort food ya, tapi gampang gitu loh, Dok. Iya. Kalau pagi-pagi kayak udah makan roti aja gitu. Secara perasaan, secara mudah diakses, ini semua memang ada di sekitar kita. Tinggal Iya. sekarang kita memilih gitu ya. Jadi ini semua hampir dominan sumber karbohidrat, walaupun mungkin kita lihat nih di gorengan ini mungkin dalamnya ada tahu. Iya, Ada dalamnya tahu, ada wortel. proteinnya, ada Heeh. wortelnya. Tetapi mungkin yang harus dipahami, jangan dominan misalnya makannya roti, kemudian dioles pakai selai, itu sudah gula plus tepung. Kemudian ditambah sarapan pakai mie gitu ya, paling gampang. Terus biar ada proteinnya sedikit pakai tahu. Iya, tahunya masih bisa dibenarkan, tetapi komponen teman-temannya inilah Komponen yang teman-temannya. beresiko bikin perut Nah, berarti ini buncit. kita harus pinter-pinter ya, Dok, untuk memilih Iya. teman-temannya tepung. Bukan berarti nggak boleh total ya, Dok Iya, ya, tapi jadi lebih ke- harus dipilih juga nih teman-temannya kayak gimana. Tapi kayak gimana sih, Dok, makannya ya, Dok ya, supaya kita tuh mikir, aduh apa-apa ini nggak boleh, Iya. ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadinya takut, nggak happy trauma ya. mau makannya, jadi nggak happy. Gimana sih, Dok, sebenarnya? Tapi jangan jawab dulu, Dokter. Sesaat lagi kita akan bahasnya, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.